Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Waude Fatimah dengan NIM G3 IMN 25113. Saya merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Haloleo Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi sebagai tugas final mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mogodompit, SE MSc. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini dengan judul Strategi Korporasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai strategi korporasi. Jadi, pernahkah Anda bertanya mengapa dalam perusahaan itu mampu bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun, sementara perusahaan lain mengalami kegagalan hanya dalam beberapa tahun? Jadi, salah satu jawaban itu terletak pada kemampuan perusahaan dalam penyusunan dan melaksanakan strategi korporasi dengan tepat. Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, perubahan lingkungan bisnis berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan global, hingga kondisi ekonomi yang tidak menuntut perusahaan untuk memiliki arah yang jelas dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, strategi korporasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Jadi, pada video ini kita akan membahas mengenai pengertian strategi korporasi, kemudian tujuan dari strategi korporasi, jenis-jenis strategi korporasi, dan proses penyusunannya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai contoh penerapan strategi korporasi dalam dunia bisnis. Baik, untuk selanjutnya kita membahas mengenai pengertian dari strategi korporasi. Jadi, dalam strategi korporasi ini, strategi ini dirumuskan pada tingkat tertinggi dalam organisasi atau perusahaan. Strategi ini berhubungan dengan keputusan-keputusan besar yang menentukan arah lingkup di masa depan perusahaan secara keseluruhan. Strategi korporasi ini menjawab beberapa pertanyaan penting, antara lain bisnis apa yang akan dijalankan perusahaan, kemudian di industri mana perusahaan akan bersaing, bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, bagaimana perusahaan menciptakan nilai pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Jadi, dengan kata lain, strategi korporasi ini tidak hanya berfokus pada pemenangan persaingan di pasar, tetapi juga menentukan bagaimana perusahaan itu dapat berkembang dan bertahan dalam jangka yang lama. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membuka unit bisnis yang baru, melakukan merger dengan perusahaan lain, atau melakukan ekspansi ke pasar internasional, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi korporasi. Jadi, karena sifatnya yang secara strategis, penyusunan strategi korporasi ini biasanya dilakukan oleh direksi, komisaris, dan manajemen puncak suatu perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi pengurangan atau retrenchment strategi. Jadi, strategi ini dilakukan ketika perusahaan menghadapi masalah seperti penurunan penjualan, kerugian, atau perubahan lingkungan bisnis yang signifikan. Jadi, langkah yang biasanya dilakukan dalam strategi pengurangan ini, yang pertama itu mengurangi biaya operasional, kemudian penutupan unit usaha yang tidak menguntungkan, dan yang ketiga pengurangan tenaga kerja secara terencana. Jadi, tujuan utamanya adalah mengembalikan kondisi perusahaan menjadi lebih sehat dan lebih efisien. Selanjutnya kita masuk pada strategi diversifikasi. Jadi, diversifikasi ini merupakan strategi memasuki bisnis baru yang berbeda dari bisnis utama perusahaan. Jadi, strategi ini bertujuan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis usaha, kemudian memanfaatkan peluang pasar baru, ketiga menambah sumber pendapatan perusahaan. Jadi, sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi yang mengembangkan layanan pembayaran digital, teknologi finansial, dan layanan data berbasis internet.
Selanjutnya kita bahas mengenai tahapan penyusunan strategi korporasi. Jadi dalam penyusunan strategi korporasi umumnya melalui beberapa tahapan penting. Untuk tahapan yang pertama mengenai analisis lingkungan. Jadi dalam perusahaan terlebih dahulu menganalisis kondisi internal dan eksternal. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis SWOT yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kemudian tahap yang kedua yaitu perumusan strategi. Jadi pada tahap ini setelah analisis dilakukan, manajemen menentukan alternatif strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Kemudian tahap ketiga itu implementasi strategi. Jadi pada tahap implementasi strategi ini, strategi yang telah dirumuskan kemudian diterapkan melalui program kerja, kebijakan organisasi, alokasi anggaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Keempat, tahap evaluasi dan pengendalian. Jadi perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi yang dijalankan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan atau perubahan kondisi lingkungan, perusahaan dapat melakukan penyesuaian strategi. Kemudian kita masuk pada contoh penerapan strategi korporasi, di mana sebagai contoh banyak perusahaan besar yang awalnya hanya bergerak dalam satu bidang usaha, kemudian berkembang menjadi perusahaan multibisnis melalui strategi diversifikasi. Dengan pemanfaatan teknologi digital, perusahaan tidak hanya menawarkan produk utama, tetapi juga mengembangkan layanan pendukung yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan sekaligus memperluas sumber daya pendapatan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa strategi korporasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Baik, sebagai kesimpulan, strategi korporasi ini merupakan strategi tingkat tertinggi yang menentukan arah dan masa depan perusahaan. Strategi ini mencakup berbagai keputusan penting terkait pertumbuhan, stabilitas, dan diversifikasi. Keberhasilan strategi korporasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menganalisis lingkungan bisnis, merumuskan strategi yang tepat, mengimplementasikannya secara efektif, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan memahami strategi korporasi, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan dapat merencanakan masa depannya, menghadapi tantangan bisnisnya, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikianlah pemaparan penting dari materi strategi korporasi ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.